Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-244. Perundingan di Salatiga berlangsung alot. Sang raja telah memanggil para prajurit untuk berangkat ke Salatiga bersama para bupati semuanya. Hanya Raden Indranata yang ditinggal untuk menjaga istana, ditemani para prajurit kadipaten. Selain itu, semua prajurit akan berangkat ke Salatiga. Para prajurit semua sibuk menyiapkan diri. Pada harinya sang raja berangkat pukul 8 dari negeri Surakarta. Gemuruh pasukan berjalan. Wedonosewu dan Wedonobumi berada di garis depan. Pasukan dalam menyambung beserta prajurit 40-an. Lalu disusul prajurit Sorogeni, Namengyuda, Durupati, dan Tamtomo. Di belakangnya pasukan keparak mengawal sang raja di kiri dan kanan. Lalu para Magersari membawa peralatan upacara. Prajurit Gedong di belakangnya lagi. Sementara pasukan Pangeran Mangkunagara berada di belakang sang raja dengan membawa 400 prajurit darat mengawal para istri yang berada di barisan paling belakang. Pukul 3 sore rombongan dari Surakarta sampai di Boyolali. Sang raja lalu menginap semalam di Boyolali. Paginya kembali melanjutkan perjalanan. Waktu itu musim hujan. Sepanjang perjalanan selalu turun hujan deras. Sementara itu dari arah lain, Gubernur Semarang sudah 3 hari yang lalu sampai di Salatiga. Selang 1 hari kemudian, tiba Patih Mataram Adipati Danurjo. Perjalanan sang Raja Surakarta sampai di Salatiga pada pukul 2 siang. Meriam berdentum sebagai tanda penghormatan. Pasukan dari pesisir berbaris di sepanjang jalan menyambut kedatangan sang raja. Gubernur menyambut kedatangan sang raja di luar gedung. Lalu keduanya bersalaman dan berangkulan. Sang raja dan gubernur masih menanti kedatangan Pangeran Mangkunagara yang berada di belakang. Perjalanan Pangeran Mangkunagara dipercepat agar segera sampai. Ketika pangeran turun dari kuda, gubernur menggelengkan kepala. Ternyata Pangeran Mangkunagara yang ditakuti itu orangnya hanya kecil, tampak seperti masih bocah. Dibanding gubernur tingginya hanya sebatas perut. Dengan gubernur ibarat kerbau dengan kambing besarnya. Gubernur menggandeng kedua pembesar Surakarta tersebut dengan kedua tangan. Mereka masuk loji dengan iringan dentuman meriam kehormatan. Sesampai di dalam mereka duduk nyaman. Posisi gubernur di tengah, sang raja di sebelah kanan dan Pangeran Mangkunagara di sebelah kiri. Para opsir yang mendampingi gubernur selalu tertawa. Mereka bercanda. Ternyata Mangkunagara perawakannya kecil, tetapi pemberani, sanggup menata para pasukan Jawa. Setelah beberapa saat beramah tamah, sang raja dan pangeran dipersilahkan istirahat dulu di pondokan masing-masing. Besok setelah hilang lelah akan dimulai perundingan antara mereka. Sang raja bermalam di pondokan Kalicacing. Pangeran Mangkunagara berada di sebelah selatan pondokan sang raja, dekat dengan gunung. Selama 3 hari para pembesar melakukan perundingan, mengambil tempat di pojok barat laut markas yang disekat gebyok sebagai tempat perundingan. Gubernur mendahului datang, disusul sang raja dan Pangeran Mangkunagara yang datang bersamaan. Di depan mereka telah hadir Adipati Mangkuprojo, Adipati Danurjo, dan Adipati Semarang beserta para bupati dari pesisir. Juga para bupati dari Surakarta. Perundingan dimulai dengan tanda dentuman meriam. Lalu dikeluarkan minuman sebagai tanda persahabatan. 3 kali minuman diedarkan. Setelah itu gubernur mengajak sang raja dan pangeran untuk masuk ke bilik perundingan. Omprup Johan Abraham juga ikut masuk menyaksikan. Gubernur membawa petugas administrasi dan sekretaris. Sang raja membawa petugas administrasi Ki Bestam dan Kartoboso
serta juru tulis Panji Suratilogo. Pangeran Mangkunagara membawa juru tulis Mangunrejoso. Gubernur duduk di utara, sang raja di selatan, dan pangeran di barat. Obruk berada di kiri, sekretaris di utara. Mereka berjajar dengan petugas administrasi. Sang raja mulai bicara. Bapak Gubernur, saya bertemu denganmu untuk membicarakan perkara Kanda Adipati Mangkunagara. Saya serahkan padamu semua. Saya sekedar menyaksikan. Gubernur berkata, terima kasih Sang Raja. Saya tak akan mangkir karena memang dituakan untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak akan menghindar. Sang Raja berkata lagi, nah, Kanda, sekarang bicaralah sesuai keinginan Kanda. Mumpung sekarang bertemu sendiri dengan Gubernur. Gubernur menyambung, benar Pangeran, bagaimana yang Anda inginkan? Pangeran berkata, baik Tuan, yang saya inginkan tanah saya di Ngelaroh, Matesih, Gunung Kidul, dan Kaduang. Dan kalau bisa mendapat sebagian tanah Sukowati. Gubernur berkata, baik, tapi pilihlah tanah bagian kiri. Yang kanan Anda tidak bisa meminta. Dan Tuan Pangeran, bagian Anda hanya 4.000 saja. Sudah menjadi adat dari zaman dahulu. Kalau Pangeran Adipati itu tanahnya 4.000. Pangeran Mangkunagara menjawab, kalau hanya sekian, abdi saya banyak. Sungguh tak akan mencukupi. Gubernur menjawab ketus, cukup atau tidak, saya tak peduli. Sang adik Raja Surakarta melihat gelagat Gubernur hendak memperolok kesalahan sang kakak di waktu dulu. Sang Raja meminta waktu jeda agar masalah ini dapat dipikirkan dulu masak-masak di pondokan. Pertemuan hari itu bubar. Gubernur sangat kecewa dan sepanjang jalan bergumam. Adipati Danurjo diminta ikut ke loji. Sementara itu sang raja kemudian mengajak sang kakak bicara di pondokan. Sang raja berkata, Kanda, tadi Gubernur hendak mengungkit kesalahan Kanda di masa lalu. Sang raja lalu mengambil surat dari Gubernur Jenderal dan para Dewan Hindia yang menolak permintaan Pangeran Mangkunagara. Sang raja bermaksud menolong kepada sang kakak dan menunjukkan bahwa Kumpeni tidak bermaksud jahat. Pangeran Mangkunagara ketika melihat surat dari Betawi, hatinya menjadi ciut. Pangeran berkata, saya ini sebenarnya gampang, karena hanya mengabdi kepada raja. Walau tak diberi tanah pun mustahil akan meninggalkan raja. Sudah tidak apa-apa kalau hanya diberi 4.000 saja. Sang raja berkata, benar Kanda, terimalah dengan syukur kepada Tuhan yang Maha Mulia. Saya yang akan memberi kalau tak cukup, asal dalam perkara ini sudah ada gambaran yang terang. Kanda sekarang ikhlaskanlah. Yang penting antara Kanda dan saya selalu tulus, tak kurang suatu apa. Sang kakak menjawab, saya ini wahai Kanjeng Sunan, sudah lebur luluh menjadi alas kaki Paduka. Berkata sang raja, besok pagi Kanda jangan banyak bicara. Katakan saja kepada Gubernur, saya sungguh mengabdi kepada sang raja. Jangankan hanya diberi 4.000 sawah, walau hanya diberi 1 jung mustahil ingkar, karena sudah diserai tugas sebagai orang tua atau sesepuh di negeri Surakarta. Asal langgeng kedudukan sang raja tidak menjadi soal, karena saya hanya membimbing saudara muda yang telah yatim dan sekarang menjadi raja. Tugas saya yang penting hanya mendampingi raja. Nah, Kanda, katakan seperti itu saja. Sang kakak menyatakan sanggup. Dalam hati Pangeran Mangkunagara heran dengan budi pekerti sang raja yang tajam penglihatan batinnya dan mengetahui langkah yang selamat. Raja memang hatinya penuh petunjuk, tak bisa disamakan dengan yang lain. Mengapa tadi tidak seperti ini saja? Pasti sudah selesai segala urusan, pikir Pangeran Mangkunagara.